Selamat siang, bersama saya Ojol Kekar, siap menerima sambatanmu. Pasti akan dikasih jalan keluar yang ngawur pol. Beberapa hari ini Ojol Kekar nerima sambatan dari pecinta olahraga sepak bola. Dalam waktu dekat ini Indonesia akan berlangsung Piala Dunia sepak bola khusus untuk umur di bawah 20 tahun. Tentu kabar yang gembira dan menyenangkan bisa melihat calon-calon bibit baru di tiap negara yang akan jadi pemain top dunia. Tapi apa daya, ambiarlah keinginan itu. Banyak penolakan dan salah satu kontestan Piala Dunia U20 itu berasal dari Israel, negara fenomena dan yang lagi tenar di belahan dunia karena dianggap sistem politiknya sebagai sistem politik penjajahan Palestina. Apalagi yang menentang ini banyak dari kalangan agama dan tokoh-tokoh politik seperti MUI, LSM berbasis keagamaan Islam dan tokoh politik lainnya, yaitu Gubernur Bali dan mantan Gubernur Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Mereka serempak menolak Israel untuk ikut ajang sepak bola U20 di Indonesia atas dasar sikap politik negaranya. Jelas lucu dan tidak tepat penolakan mereka, mengingat olahraga itu bebas dari politik dan agama, kata orang pecinta olahraga. Inilah sambatan-sambatan mereka yang Ojol Kekar terima. Sebenarnya Pak Jokowi juga mau sambat ke Ojol Kekar. Tapi Ojol Kekar kan masih baru di dunia YouTuber. Jadi mungkin Pak Jokowi belum tahu nomor telepon saya. Tapi sebagai orang yang nerima sambatan dari semua elemen, Ojol Kekar tahu kok kemarahan Pak Jokowi bila Piala Dunia U20 ini gagal. Gak marah gimana, wis susah-susah ngajukan bersaing dengan negara lainnya. Akhirnya sebagai organisasi sepak bola, FIFA membatalkan pemilihan urutan klasemen U20. Jelaslah Pak Jokowi sebagai presiden bisa melakukan acara Piala Dunia 20 sebagai motivasi dan kepercayaan FIFA kalau Piala Dunia U20 ini sukses. Indonesia siap dan bisa mengajukan ke event besar lainnya bila World Cup, Piala Dunia, ajang bergengsi dunia seperti negara Qatar yang namanya harum akibat perhelatan Piala Dunia yang sukses. Indonesia kan juga pingin. Itu gagasan dari Pak Jokowi. Mengingat Pak Jokowi ini kan bermental tangan dingin. Event besar di Indonesia selalu sukses dan berimbas tumbuhnya kunjungan wisatawan. Seperti SEA Games tahun 2022 dan kejuaraan MotoGP di Lombok yang sukses juga. Namanya presiden, pasti kecewalah dengan programnya yang tidak berjalan. Sebenarnya sambatan pecinta sepak bola bisa dihandle kalau yang demo dan yang menentang dari kalangan MUI dan ormas Islam yang lainnya di Pulau Jawa. Tinggal solusinya main di luar pulau. Ya, tapi apa daya, Pulau Bali yang disebut sebagai pulau toleransi, ternyata gubernurnya meleset menolak kedatangan timnas U20 khususnya dari negara Israel. Itu yang di luar pikiran Bapak Presiden Jokowi. Kok bisa seorang gubernur dan mantan gubernur ikut nolak juga acara besar ini? Dan itulah yang mengakibatkan FIFA juga enggan akhirnya menarik dukungan untuk bertanding kejuaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena faktor keamanan lah yang utama. Bali dianggap sudah tidak toleransi lagi dan tidak aman lagi.
Dulu Bali terkenal akan toleransinya dan terbiasa sukses dalam acara besar internasional. Mengingat Bali sudah terbiasa bertemu dengan orang asing. Dua tokoh politik inilah yang akhirnya gempar dan membuat marah Pak Jokowi. Marahnya orang Solo itu halus nggak kelihatan. Jadi itulah 3 sambatan yang Ojo Kekar terima. Sambatan menolak Israel main yang diwakili oleh MUI dan LSM Islam lainnya. 2. Sambatan pecinta olahraga yang berjalan di Piala Dunia U20. Dan sambatan terakhir yaitu sambatan Bapak Presiden atas kelakuan bawahannya gubernur nolak program nasional. Saya sebagai Ojo Kekar barangkali bisa ngasih masukan atau jalan keluar yang ngawur pol dan asbun ini. 1. Solusi buat MUI dan LSM Islam. Buatlah sebuah fatwa atau aturan supaya orang Islam menciptakan olahraga yang dikhususkan buat orang Islam. Ya, jadi olahraga Islam pesertanya ya aturannya sesuai hukum Islam. Jadi nanti nggak sambar lagi atau nanti buat fatwa olahraga halal, olahraga haram. Nah, itu perlu buat fatwa orang Islam. Mengingat olahraga yang terkenal mendunia saat ini olahraga buatan orang kafir. Jadi biar nggak berbenturan aturan orang kafir dengan aturan hukum Islam. 2. Bagi pecinta olahraga yang sabar aja ya. Bila Piala Dunia ini gagal, kalian bisa main kok nonton Liga Tarkam sambil pasang taruhan rokok eceran. 3. Solusi buat Pak Jokowi. Ya begitulah Pak Jokowi. Anak buahmu dan gubernur sampean telingai dan pikirannya nggak peka atas keinginan sampean sebagai pemerintahan pusat. Kalau nggak peka dan nggak paham politik, mana bisa meneruskan program-program yang Bapak Jokowi gagas sebagai penerus kepemimpinan Bapak. Dalam hati Bapak Jokowi, saran buat Pak Ganjar dan Pak Wayan, jangan sautkan politik dan olahraga. Akibatnya ya gini, jadi blunder, pengen jadi presiden tapi nggak peka akan suaranya. Nyungsep deh dari pecinta olahraga. Terus buat Pak Wayan, pupus sudah karir politik untuk pemilihan kedua gubernur. Gak bisa jelas akan ketoleransinya di Pulau Bali. Gak sejalan dengan program pusat. Seperti pepatah, nasi sudah menjadi jemek. Semoga solusi dari Ojo Kekar yang ngawur pol ini bisa menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang sambat. Salam dari Ojo Kekar, jangan lupa sambat dan awuran. Selamat siang, bersama saya Ojol Kekar, siap menerima sambatanmu. Pasti akan dikasih jalan keluar yang ngawur pol. Beberapa hari ini Ojol Kekar nerima sambatan dari pecinta olahraga sepak bola. Dalam waktu dekat ini Indonesia akan berlangsung Piala Dunia sepak bola khusus untuk umur di bawah 20 tahun. Tentu kabar yang gembira dan menyenangkan bisa melihat calon-calon bibit baru di tiap negara yang akan jadi pemain top dunia. Tapi apa daya, ambiarlah keinginan itu. Banyak penolakan dan salah satu kontestan Piala Dunia U20 itu berasal dari Israel. Negara fenomena dan yang lagi tenar di belahan dunia karena dianggap